Sing musibah meneh kalau sudah melalui 37 tadi ternyata dia masih dalam laib. Nah, ini sinten lebih bahaya meneh iki. Sudah umur 21 punjul masih dalam laibun walahwun, ini yang bahaya tambah. Padahal yang wajar itu sampai umur 7 yang namanya main-main tadi. Yang wajar yang namanya lahwun sampai umur 14. Yang wajar yang namanya zinatun sampai umur selikur. Tapi kalau terus umur 40 punjul, umur 50 punjul masih laibun walahwun, musibah. Musibah. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah yang karyanya itu lebih dari 600, kalau ada yang menghitung lebih dari 600. Imam Suyuti ketika berumur 40 sudah meminimalisir hubungannya dengan manusia, sudah banyak berdiam diri di dekat sungai Nil, ngarang-ngarang, sudah istilahnya jam untuk kumpul dengan manusia tambah sedikit. Umur 40 Imam Suyuti rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah ketika berumur 40 melarang orang-orang yang di dekatnya, ojo ngomong urusan dunia nang aku meneh mulai saiki. Imam Syafi'i ketika berumur 40, ojo meneh ngomong urusan dunia meneh mbek aku mulai saiki. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, kalau sekarang sudah umur 40, 45, 50 masih dalam laibun walahwun, ini bahaya, musibah. Padahal bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib mulai dari sejak kecil supaya jangan lupa. Kamu tidak boleh makan sedekah. Jadi mulai kecil sudah tertancap tidak boleh melakukan hal ini. Bahkan kalau tidak salah ada 2 hadis di Arba'in Nawawiyah, insyaallah banyak yang sudah hafal. Itu diriwayatkan oleh Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Berarti mulai saat kecil. Hadis idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, lakukan apa yang kamu inginkan. Itu riwayat Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi mulai kecil yang direkam oleh beliau berarti kurang dari umur 8 tahun mendengar hadis itu. Kalau kamu tidak punya rasa malu, lakukan apa yang kamu inginkan. Kan duwe izin wis jungkir wali. Ini mulai kecil Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib merekam nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hadis da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang bikin kamu ragu, mamang untuk mengambil sesuatu yang kamu mantap. Ini pertama kali istilahnya sabda-sabda Rasulullah SAW yang awal-awal kali didengar oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan mendidik anak semenjak dini. Mulai dari kecil kita kenalkan dengan salat, kita kenalkan dengan Al-Quran, kita kenalkan dengan ulama, kita kenalkan dengan orang-orang saleh. Seperti itu. Sehingga ketika sudah beranjak murahaqah ini sebelum baligh sudah tertancap. Nanti ninggalno salat jamaah itu gak enak. Kita masih ingat nasihat guru kita Ustaz Hasan Baharun rahimahullah seperti itu. Kalau mulai kecil orang dididik salat jamaah, nanti ninggalno salat jamaah kayak dosa. Karena mulai kecil dididik untuk salat jamaah. Mau ninggalkan salat jamaah kayak dosa gede ngono. Karena mulai kecil dia dididik untuk salat jamaah. Ini pentingnya mendidik mulai sejak dini yang diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita lihat bagaimana biografi sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ada sahabat bernama Samurah bin Jundub radhiyallahu an, ada sahabat bernama Rafi' bin Khadij radhiyallahu an. Yang Rafi' bin Khadij radhiyallahu an masuk seleksi mau ikut serta perang Uhud, diterima oleh Kanjeng Nabi. Diterima oleh Rasulullah SAW. Masuk seleksi mau perang, ikut serta jihad fisabilillah di perang Uhud. Padahal si arek
masuk seleksi, lulus seleksinya. Sahabat Samurah bin Jundub gak lulus. Akhirnya merasa rugi. Padahal ini antara hidup dan mati loh ini. Merasa rugi, akhirnya menyampaikan kepada salah satu keluarganya, bagaimana Rafiq bin Khadij ini diterima Kanjeng Nabi melok seleksi perang Uhud. Kok saya tidak diterima? Padahal umpama saya gulat sama Rafiq bin Khadij saya menang. Mulai arek duduk kepingin tuku HP iki, kepingin tuku ngene, kepingin nang kono, travel nang kene, gak ono, khayal-khayal ngono. Mulai kecil pinginnya jihad fisabilillah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW mendengar semangatnya, ayo wis gulat toh. Diperintah untuk gulat. Ternyata betul-betul menang dia. Yang namanya Samurah bin Jundub, Rafiq bin Khadij kalah. Kalau begitu masuk dua-duanya perang Uhud. Padahal si arek. Inilah didikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita mulai sejak anak kita kecil kita kenalkan. Memang bertahap. Tadi disebutkan sudah kita singgung. Laibun itu umur kecil sampai umur 7 tahun sampai umur 14 tahun itu laibun walahwun. Tapi bagaimana kita mengenalkannya? Alimu auladakum hubba nabiyikum wa hubba ahli baitihi wa qiraatal Quran. Kita mengenalkan cinta kepada Rasulullah SAW. Kita perintahkan untuk salawat. Kita ajak untuk baca maulid. Kita ajak ke orang-orang saleh, ke para ulama, supaya mengenal para ulama, supaya idolanya dia mulai sejak kecil adalah ulama, orang-orang saleh. Ini penting. Para ulama menyebutkan dan yang paling penting adalah al-majal al-yaqini, kaitannya dengan keyakinan. Kaitannya dengan keyakinan. Ini paling penting. Ini perannya orang tua. Jangan hanya sudah menyerahkan 100% kepada sekolahan. Alhamdulillah pas sekolahan ini punya komitmen, punya perhatian besar terhadap adab. Kalau ternyata sekolahannya tidak seperti itu, tambah bahaya mana? Tetap minimal ditanyakan, mang moco apa, ngaji apa, sini pelajari apa. Harus tahu. Kadang-kadang kalau kita tidak selektif, kadang-kadang kecolongan loh. Apalagi ternyata background dari beberapa gurunya tidak jelas. Di sekolah-sekolah umum misalnya, terus terang aja, ya kan? Seperti itu, akhirnya kecolongan. Oh kayak gini, dirusak. Kecolongan. Yang dipelajari mulai saat kecil ternyata dirusak di sekolah. Kalau bukan dari sekolahan, koncoane. Nah, ini lebih bahaya meneh. Koncoane. Temannya siapa? Akhirnya berubah. Ini yang perlu dijaga. Juga jangan lupa dengan rahasia doa. Ini yang penting. Rahasia doa. Sampai disebutkan salafun saleh itu di antara mereka itu diistilahkan tarbiyahnya mereka kepada anak-anak mereka itu seperti sulahfah, kayak penyu. Mungkin dulu pernah di sebagian majelis kita sampaikan. Gaya mendidiknya mereka koyok-koyoke, sepertinya seakan-akan gak terlalu streng koyok-koyoke. Tapi seperti penyu. Jadi penyu itu telurnya jauh padahal bisa dimonitor tok ado. Penyu itu ngono, wallah alam ini disebutkan dalam kitab seperti itu. Tarbiyahnya seperti sulahfa, penyu atau kura-kura. Jadi dilihat dari jauh. Sepertinya zahirnya kayak telurnya ini tidak dimonitor sama induknya, padahal dimonitor. Maksudnya apa? Jangan hanya di muring-muring toh, dimarahi toh anaknya ini, didoakan. Ini yang mungkin yang lebih setrumannya lebih, pengaruhnya lebih daripada sekedar dimarahi. Didoakan setelah sholat 5 waktu, di waktu-waktu yang mustajab, bainal azan wal iqamah, antara azan dan qamat. Allahumma barik fi auladi wahfazhum wa wafiqhum li ta'atik wa la tadurrahum warzuqna birrahum. Setelah doa
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, setelah rabbighfirli wa liwalidayya sampai sempurnakan. Allahumma barik fi auladi, ya Allah berkahilah anak-anakku, wahfadhhum wa la tadurrahum warzuqna birrahum wa waffiqhum li ta'atik, berikan mereka taufik untuk berbuat taat. Kita doakan di waktu-waktu yang diijabahi oleh Allah dan di tempat-tempat yang diijabahi oleh Allah. Ini penting. Dan yang tidak kalah penting, qudwah. Al-qudwah. Kalau kita misalnya sebagai contoh, bulan Ramadan ini kita memerintahkan anak kita untuk mengaji, kita sendiri misalnya belum mulai. Kita sendiri belum mulai, 1 juz saja belum. Sudah 6 hari ini misalnya. Bagaimana anak kita mau meniru? Kita memerintahkan anak kita untuk sedekah, kita sendiri mengajari mereka untuk bakhil. Kita sendiri mengajari mereka untuk medit. Bagaimana anak kita akan tumbuh senang untuk sedekah? Kita ajari anak mereka untuk menuntut ilmu, kita sendiri hadir majelis ilmu aras-arasan. Dan seperti itu. Qudwah harus dilihat. Dilihat orang tuanya harus menjadi teladan. Qudwah uswatun hasanah harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Ini yang diajarkan oleh salafun saleh. Sekarang kadang-kadang kita lebih mengunggulkan psikologi pendidikan ala barat. Padahal sebetulnya dalam Islam, khususnya dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW ini sudah sangat cukup tentang masalah pendidikan. Dan sekarang banyak kajian-kajian para ulama tentang masalah psikologi pendidikan Qurani. Versi Al-Quran. Tarbiyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang perlu. Kadang-kadang kita hanya psikologi pendidikan umum. Akhirnya ya itu. Metodenya, teorinya teori barat. Tidak ada penekanan akhlak. Barusan akhir-akhir ini saja mulai ada istilah integrasi tahu Bapak Ibu ya. Dalam pendidikan umum, pendidikan berkarakter, macam-macam. Paling mulai zaman dulu Islam sudah mengenalkan yang namanya adab sebelum ilmu. Kayak Hasyim Asy'ari Adabul Alim wal Muta'allim menjelaskan, sudah diterjemahkan alhamdulillah. Banyak para ulama menulis tentang masalah ini. Mulai awal, makanya zaman dulu guru-guru anak kecil itu bukan ustadz istilahnya. Bukan muallim gelarnya, muaddib. Kalau sampai baca sejarah zaman Abbasiyah, zaman Umayyah, yang ngajar anak-anak kecil bukan ustadz julukannya, bukan muallim, bukan pengajar, julukannya muaddib, yang memberikan ta'dib, penanaman adab. Adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi dalam suatu riwayat. Yang langsung memberikan ta'dib, penanaman akhlak, penanaman adab kepada Rasulullah SAW adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi pertama kali ta'dib, adab melebihi ilmu. Ada salah satu santri, anaknya orang kaya, dia di Malaysia. Salah satu santri di Malaysia. Kalau melihat dari kualitas keilmuan anaknya, biasa-biasa saja. Cuma jenenge wong tua itu bunga nemen ketika pulang ke Malaysia. Kenapa? Akhlaknya yang dilihat dulu. Akhlaknya yang dilihat, kok berubah drastis anakku ini. Pulang dari mondok kok berubah drastis. Yang dilihat bukan kualitas keilmuannya dulu, akhlaknya sama orang tuanya, khidmahnya bagaimana, itu yang dilihat. Bukan kualitas keilmuan. Itu nomor 18. Bagaimana adabnya. Penanaman adab ini sampai di antara muridnya Imam Malik bin Anas rahimahullah telah belajar kepada Imam Malik bin Anas berapa tahun belajar ilmu dan berapa tahun belajar adab. Imam Suhnun atau imam yang lain. Akhirnya beliau berandai-andai, umpama yang aku tasarrufkan itu untuk ilmu, saya tasarrufkan untuk adab, iki luwih akeh manfaat. Adab lebih penting daripada
ilmu. Setelah adab baru ditambah ilmunya. Itu yang diistilahkan dengan tazkiyah. Tazkiyah wa yuzakkihim baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Pertama kali dimulai dari tazkiyah. Penanaman akhlak, penanaman moral, setelah itu baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, baru taklim, lalu diisi. Ini yang bisa diambil dari hadis Rasulullah SAW perihal perhatian besar beliau terhadap pendidikan anak semenjak dini. Bahkan disebutkan Rasulullah SAW seringkali mendoakan anak-anak, mendoakan Sayyidina Hasan dan Husain. U'idzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Bukan ketika tasmiyah saja dibacakan itu, bukan ketika akikah saja sekali tok diwacokno. Bukan orang tuanya lagi yang baca, Ustadz fulan, Haji fulan, Habib fulan dibacakan sekali tok. Tidak, itu orang tuanya juga harus baca setiap hari. Sampai disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam salah satu kitabnya Al-Minanul Kubra kalau tidak salah. Setelah kita baca Al-Quran, baca zikir, baca wirid, baca sholawat, sampai sebulno anak-anak. Sampai tiupkan, khususnya ke anak-anak kecil, sampai tiupkan. Supaya barokah bacaan itu berpengaruh kepada anak-anak kita. Seperti itu. Jadi mulai sejak kecil kita perhatikan betul. Ketika sudah beranjak mulai hampir balik, gak tapi soro, tidak terlalu sulit, apalagi sampai sudah beranjak balik. Kalau sudah balik, sudah besar, apa pepatah menyatakan apa itu? Jadikanlah anakmu seperti saudara. Cara penyampaiannya lain. Seperti saudara, cara penyampaiannya diajak diskusi karena dia sudah mulai mikir. Diajak diskusi, diarahkan tapi tidak terlalu memaksa karena sudah mengerti. Diajak berpikir. Bukan berarti ditinggalkan begitu saja, tidak. Kadang-kadang sekarang berubahnya kadang-kadang pas kuliah loh saiki. Akeh loh kayak kata loh niki. SD, SMP, SMA lurus, kuliah berubah. Berubah pas kuliah. Makanya bukan berarti ketika sudah balik lalu kita biarkan anak kita isok mikir, isok golek fulus dewe misalnya kita biarkan, jangan. Kadang-kadang pergolakan pemikiran ya mulai pas kuliah. Kadang-kadang S1 masih tetap lurus, S2 kadang-kadang berubah. Ono loh ini. Jadi sebagai orang tua terus kita perhatikan. Jangan sampai melenceng. Katanya para ulama, idzan haraf injaraf. Kalau sudah melenceng terperosok. Idzan harafa injarafa. Kalau anak ini dibiarkan melenceng terus terperosok. Ojo sampai jatuh baru kita entas, jangan. Sebelum jatuh, mulai awal. Kadang-kadang seperti itu, perubahannya drastis. Setelah kuliah berubah. Mungkin karena pergaulannya, mungkin karena materi yang disampaikan tidak jelas di perkuliahan. Karena pemahaman-pemahaman yang melenceng di perkuliahan berubah ketika kuliah. Nah, itu perlu. Bukan hanya ketika waktu kecil, terus diperhatikan. Makanya di antara doa yang diajarkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid Imam Haddad, menyebutkan ini doa azim. Disebutkan dalam kitab Qurratul Ain fi Manaqibil Imamil Qutb, Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah, murid dari Imam Haddad. Disebutkan doa ini doa azim. Kadang-kadang kita cari doa-doa yang gharib, yang aneh-aneh. Ini doa Al-Quran. Rabbana, apa disebutkan tadi? La tuzigh qulubana. Kata Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa supaya tidak diberikan zaigh, melenceng. Ba'da idh hadaitana. Setelah kita dapat hidayah, jangan melenceng. Ini doa
agung, doa yang besar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Setelah kita mendapatkan hidayah, jangan sampai zair, jangan sampai melenceng. Ini yang ditakutkan oleh kaum salihin. Terakhir diceritakan Al-Imam Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf ketika masih kecil. Imam Al-Qutb Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah ketika masih kecil seperti itu, dituntun oleh ayahnya, dituntun oleh ayahnya. Insyaallah ceritanya masyhur, ini sudah banyak yang tahu. Dituntun oleh ayahnya, oleh pirang langkah ditoleh meneh oleh ayahnya. Oh, si ono sampean. Si ono sampean nak melaku meneh. Oleh pirang langkah ditoleh meneh ambek abai. Oh, si ono sampean nak, alhamdulillah. Sampai digolok terus. Setelah sampai ke tujuannya, ojo sampai kok kiamat sampean hilang ya. Ojo sampai kok nang akhirat sampean hilang. Maksudnya apa? Jangan melenceng. Dituntun. Bukan takut anak hilang nang ndi. Maksudnya nasihat. Saiki sampean tak tuntun nang dunya. Ojo sampai nang akhirat kok gak tuntun. Ojo sampai nang akhirat kok hilang. Itu didikan orang-orang dulu terhadap anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di. Bukan ma ta'kuluna min ba'di. Bukan apa yang kalian makan setelah aku mati. Bukan apa yang kalian sembah setelah aku mati. Itu yang perlu kita pahamkan supaya kita benar-benar memiliki mas'uliyah. Jarene wong saiki responsibilitas, tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, sehingga kita bisa lebih lagi untuk meraih pahala yang besar dengan tarbiyah anak ini. Investasi kita ini mengantarkan kita kepada kebahagiaan qurratul a'yun fid dunya wal barzakh wal akhirah, innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Mudah-mudahan sekelumit apa yang bisa kita sampaikan ini dari hadis Rasulullah SAW melalui kitab Riyadhus Shalihin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, membantu kita. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaih wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Allahumma hdina min 'indik afid 'alaina min fadlik wanshur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina barakatik. Allahumma inna na'udzubika, Allahumma inna nas'aluka sihatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.